Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tektona dimanapun Anda berada, dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke. Sahabat-sahabat Tektona dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini. Bagi siapa? Bagi kita semua, bagi adik-adik kita yang masih sekolah, juga bagi saudara-saudara kita yang masih usianya dini, bagaimana agar tercipta jiwa kewirausahaan tersebut dari sejak awal. Baik, jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar pengetahuan, kemudian juga inspirasi kita kena, inspirasi kita dapat sehingga bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita saksikan bersama-sama. Terima kasih untuk sahabat, adik-adik, dan rekan semua yang masih menyaksikan video ini. Yuk kita lanjutkan tentang bagaimana sih cara membangun wirausaha kita dari sejak awal, sejak dini, sahabat-sahabat. Sahabat semuanya, apabila kita merujuk kepada seorang ahli di dalam kewirausahaan, yaitu Norman M. Scarborough ya, dan Thomas W. Zimmer, mereka mengatakan bahwa jiwa kewirausahaan adalah proses suatu menciptakan yang berbeda dengan mengabdikan seluruh yang ada di dalam dirinya, yaitu baik waktu, tenaga, kejiwaan sosialnya, kemudian juga dia diharapkan mendapatkan sebuah balas jasa atau sesuatu kepuasan pribadi. Dan tentunya dong mereka juga meraih kesuksesan atau keberhasilan. Sahabat semuanya, memiliki jiwa wirausaha itu adalah sesuatu yang sangat penting, namun tentunya perlu energi, perlu kekuatan, perlu kesungguhan di dalam diri kita. Lalu, kenapa sih kita harus memiliki jiwa kewirausahaan tersebut? Apa sih manfaatnya apabila kita sudah memiliki itu? Sahabat-sahabat, adik-adik, dan semuanya, bahwa apabila kita memiliki jiwa kewirausahaan, tentunya kita memiliki nilai lebih dibandingkan orang lain. Dan akhirnya kita akan meraih keberhasilan dan kesuksesan. Kenapa kita harus sukses? Kenapa kita harus berhasil? Apa sih manfaatnya kalau kita berhasil? Sahabat-sahabat semuanya, apabila kita menjadi orang yang sukses dengan jiwa kewirausahaan tersebut, apabila kita berhasil meraih sesuatu, maka kita akan banyak sekali memiliki manfaat bagi orang lain. Karena sahabat semuanya, kesuksesan yang sesungguhnya itu adalah keberhasilan kita meraih sesuatu, kemudian juga bermanfaat bagi orang lain. Coba bayangkan, apabila kita sukses menjadi orang yang memiliki karir yang baik, memiliki posisi yang baik, tentunya kita akan memiliki manfaat bagi diri kita, juga bagi orang lain. Bagi diri kita tentunya kita akan dihargai, kita akan disegani. Bagi orang lain manfaatnya apa? Kita bisa membimbing mereka, mengarahkan dan mengayomi mereka. Apabila kita memiliki kesuksesan keberhasilan dalam mengumpulkan harta yang banyak, mengumpulkan kekayaan yang cukup, maka tentunya kita akan bisa banyak membantu orang lain. Bisa berdonasi, bisa menyumbangkan sebagian harta kita untuk membangun fasilitas sosial, membangun masjid misalnya, atau membangun tempat ibadah yang lainnya. Seperti itu. Maka kesuksesan itu harus diraih agar nilai kita bermanfaat bagi sesama lebih tinggi lagi. Sahabat semua, apabila kita memiliki ilmu yang banyak nih, sukses kita dalam meraih ilmu yang banyak, maka kita akan banyak menolong orang lain, banyak membantu orang lain, mengarahkan mana jalan yang baik, mana jalan yang benar, seperti itu sahabat semuanya. Jadi dengan jiwa kewirausahaan kita akan berhasil, kemudian juga akan sukses dan memberikan manfaat semuanya. Yang jadi pertanyaannya adalah bahwa sebetulnya bagaimana cara meraih itu semua? Sahabat semuanya, kesuksesan atau keberhasilan itu merupakan suatu untaian proses, sesuatu yang harus dijalani, kemudian juga sampai kepada titik tertentu. Karena kesuksesan itu proses, kesuksesan dan keberhasilan itu adalah proses, bukan suatu yang datang tiba-tiba. Prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah menggabungkan beberapa titik-titik yang harus kita gabungkan bagaikan puzzle, kemudian juga puzzle itu lengkap semuanya, maka disitulah akan keberhasilan kita ada. Kenapa demikian? Kalau kita merujuk sebuah kalimat yang diungkapkan oleh Steve Jobs yang memiliki Apple ya,
bahwa orang yang berhasil itu adalah orang yang kreatif. Yang kreatif itu yang bagaimana orang yang dapat menyambungkan banyak sesuatu yang ada di dirinya. Artinya sesuatu itu apa? Seperti tadi puzzle. Puzzle itu di dalamnya ada apa aja. Dia memiliki keahlian tertentu. Dia memiliki hard skill, dia memiliki soft skill, dia memiliki juga pendidikan yang cukup, ilmu yang cukup, pengalaman juga yang cukup. Nah, dari semua itu disambungkan, disatukan menjadi sebuah puzzle, menjadi sebuah untaian perjalanan, dan baru di situ akan menghasilkan keberhasilan tersebut. Kenapa demikian? Karena sahabat-sahabat semua, apabila seseorang hanya memiliki satu puzzle saja, maka tidak cukup untuk meraih keberhasilan tersebut. Misalnya, apakah pendidikan kita nih, kita yang masih sekolah, adik-adik yang masih sekolah, itu menjadi bekal satu-satunya untuk meraih keberhasilan? Tidak, sahabat semuanya. Karena pendidikan itu merupakan salah satu puzzle yang harus ada di dalam diri kita, yang disatukan dengan puzzle-puzzle yang lainnya, sehingga terkombinasi, jadilah kita menjadi orang yang berhasil. Puzzle-puzzle itu apa saja, sahabat semuanya? Puzzle itu sudah saya sebutkan tadi, harus kita memiliki hard skill. Hard skill itu sesuatu keahlian yang bisa dinilai, bisa dibuktikan. Seperti misalnya pendidikan kita, sertifikat apa, keahlian kita di dalam misalnya berbahasa Inggris, keahlian kita misalnya di dalam menulis cepat, mengetik, membuat laporan. Nah, itu kan hard skill kita, bisa dibuktikan oleh sertifikat misalnya. Dan kita juga puzzle yang lainnya harus memiliki, yaitu soft skill kita. Soft skill kita apa aja? Soft skill itu banyak sekali, kreativitas, fleksibilitas kita di dalam bergaul, kemampuan berkomunikasi kita, kemudian rasa ingin tahu yang tinggi, rasa bisa bertahan hidup dalam berbagai kondisi, pola pikir yang logis, kemampuan memecahkan masalah, kepemimpinan, dan lain-lain banyak lagi. Nah, itu puzzle itu harus ada di dalam diri kita semuanya. Kenapa seperti itu? Sahabat semuanya, apabila puzzle-puzzle itu ada, potensi kita untuk berhasil itu banyak sekali. Kenapa bukan hanya sekolah yang setinggi-tingginya, Kang Deden? Betul, sekolah itu penting karena merupakan salah satu puzzle dari kita. Apabila kita merujuk nih sahabat semuanya kepada seorang ahli psikologi namanya Daniel Goleman ya. Nah, itu menjelaskan bahwa seseorang itu bisa berhasil dengan IQ-nya, itu yang bisa dibuktikan ya dengan satu sertifikat atau satu tes tertentu, itu adalah 20% saja keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh IQ-nya. Sisanya oleh apa? Sisanya oleh yang lain. Yaitu oleh EQ-nya, kecerdasan emosinya, kecerdasan yang lainnya. Itu 80% sisanya. Artinya, kalau kita ingin berhasil nih adik-adik semuanya, bahwa jangan hanya mengandalkan satu slot saja. Jangan hanya menyalahkan kita itu harus pintar sekolah, kita itu harus tinggi. Betul, itu juga satu jalan. Tapi tambahkan yang lain-lainnya seperti itu. Tidak cukup. Misalnya, banyak kita mengetahui bahwa berdasarkan pengalaman teman kita, saudara kita, tetangga kita, betapa banyak orang yang berhasil sekolahnya. Mungkin di sekolahnya termasuk memiliki prestasi yang tinggi, sekolahnya juga jenjangnya sangat tinggi, tapi di dalam kehidupan berikutnya mereka tidak menemukan keberhasilan, kesuksesan seperti itu. Maka itu membuktikan bahwa bukan satu-satunya. Apabila kita sekolah misalnya di bidang A, mungkin di bidang kehutanan, mungkin juga di bidang fashion, mungkin juga di bidang elektronik, kelistrikan, itu harus dipelajari terus, harus serius, harus matang. Tapi jangan berharap bahwa hanya disitulah peluang kita. Bisa jadi sekolah kita misalnya di kehutanan, tapi ternyata bisa berhasil di bidang lain karena mereka memiliki peluang-peluang yang lain digabungkan menjadi di dalam satu puzzle tersebut. Bisa jadi misalnya, maaf, kita sekolah di bidang kehutanan seumpamanya. Pelajari semaksimal mungkin agar memiliki pengetahuan yang maksimal, yang baik, yang premium di bidang itu. Tapi kita juga apabila memiliki kemampuan yang lain, misalnya kita memiliki kemampuan berkomunikasi yang hebat nih, soft skill-nya,
maka itu juga harus digodok, harus dimatangkan, harus dipupuk, dikembangkan. Karena bisa jadi keahlian komunikasi itu yang akan mengantarkan kita dalam kesuksesan. Mungkin kita bisa menjadi seorang motivator yang baik, di situ berhasilnya. Mungkin juga kita bisa menjadi seorang dosen, seperti itu sahabat semuanya, karena keahlian komunikasinya. Atau menjadi seorang marketing yang baik, seperti itu. Jadi, jangan menutup diri bahwa kita itu sekolah dan disitulah keberhasilan kita. Belum tentu sahabat semuanya. Sudah banyak dibuktikan bahwa seseorang berhasil, sukses itu tidak sesuai dengan pendidikannya. Bahkan nih sahabat, ada yang unik, bahwa menurut saat itu tahun 2017 ya, Menteri Ketenagakerjaan kita yaitu Bapak Hanif Dahiri menyatakan bahwa 37% pekerja yang diserap tenaga kerja itu sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Artinya apa? 63%-nya adalah tidak sesuai dengan latar pendidikannya. Bisa jadi seseorang tadi tenaga kerja itu bekerja di bidang garmen misalnya, tapi ternyata bukan dari sekolah-sekolah berlatar belakang itu, bisa jadi seperti itu. Artinya 63%-nya itu tidak sesuai dengan pendidikan. Maka kita yang sekolah sekarang ini maksimalkan, tapi tambah dengan soft skill yang lainnya, pengetahuan yang lainnya, kemampuan, hobi kita, bisa jadi itu menjadi sumber keberhasilan kita. Seperti itu sahabat semuanya. Kemudian juga ada satu lembaga yaitu namanya Institute for Development of Economic and Finance atau INDF ya. Itu menuliskan bahwa orang yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya itu, kalau tadi Bapak Hanif Dahiri itu menyatakan 63%, mungkin itu di Indonesia. Nah, ini secara global 60,62% yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Artinya secara global juga bahwa yang sesuai dengan pendidikannya itu lebih kecil. Bahwa yang banyak itu adalah 60,62% itu tidak sesuai dengan pendidikannya. So, untuk adik-adik kita, sahabat kita yang masih melakukan pembelajaran, masih bersekolah di SMK, di kuliah, maka jadikanlah itu salah satu puzzle yang kita miliki. Maksimalkan di situ, tapi jangan lupa tambahin dengan soft skill yang lainnya. Banyak-banyak belajar, banyak membaca, kembangkan bakat kita itu harus dipupuk terus, sehingga kita dapat meraih keberhasilan yang kita inginkan. Kemudian juga adik-adik semuanya, apalagi selain hal-hal tersebut, tentunya kita harus pandai-pandai membuka wawasan kita, kemudian juga pandai-pandai kita mencari peluang apabila ada di sekitar kita. Kalau belum ada, kita harus bisa menciptakan peluang untuk keberhasilan tersebut. Maka apabila kita bisa menciptakan atau mencari peluang yang ada di sekitar kita, keberhasilan kita akan semakin mendekat kepada kita. Kesuksesan kita akan semakin mendekat kepada kita. Jangan putus asa, semangat. Peluang itu banyak sekali di lingkungan kita, di sekitar kita, jadi jangan hanya fokus satu bidang. Miliki titik-titik, miliki puzzle-puzzle yang banyak, bagaikan kita akan mendirikan sebuah tower. Bayangkan apabila kita mendirikan tower hanya satu kaki. Dia akan terombang-ambing, dia akan kena angin yang besar, bisa tumbang. Tapi apabila kaki tower itu banyak, mungkin 3, mungkin 4, mungkin lebih, maka tower itu akan berdiri dengan kokoh. Kita akan berhasil, kita akan kuat. Seperti itu, kembali lagi kepada yang tadi di awal, bahwa seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan itu adalah orang yang memiliki sesuatu berbeda dengan yang lain, inovatif, kreatif, kemudian juga mereka berani dan mampu berkorban. Artinya berkorban itu mengaplikasikannya dengan penuh pengorbanan, tenaganya, pikirannya, kemudian juga siap menerima dan menghadapi resiko dan tantangannya untuk apa? Untuk meraih keberhasilan, meraih kesuksesan. Bisa di bidang usaha,
bisnis, bisa di bidang yang lainnya juga. Seperti itu sahabat semuanya. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa memotivasi kita, bisa menjadi inspirasi untuk kita, terutama untuk adik-adik yang masih sekolah nih. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, kemudian juga menguatkan diri kita untuk meraih sebuah keberhasilan. So, jangan terfokus kepada sekolah yang kita lakukan sekarang, tapi milikilah soft skill, pengetahuan yang lain, keahlian yang lain untuk meraih kesuksesan di masa datang. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila bermanfaat, silakan like, kemudian share video ini, dan jangan lupa subscribe video ini sehingga bisa lebih banyak memberikan manfaat. Hanya itu bisa disampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.